memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada keluarga besar Pradarmo Puspito yang jauh-jauh dari luar kota, dari berbagai penjuru berkenan hadir di Cirebon atau di Kuningan di Jawa Barat ini. Rasa terharu ya bagi kami manusia bahwa kedatangan dari keluarga besar Darmo Puspito ini menunjukkan adanya kekompakan yang luar biasa dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan kegiatan ini, tentu tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan. Tetapi tadi salah satu dalam pembina sudah mengatakan ini bukan masalah finansial. Ayo di situ dulu. Tapi nanti itu apa? Yang aja, ini bukan masalah finansial. 13 kali gas, gitu ya. Jadi untuk pembiayaan ini, ya, ini semua sudah cover dengan baik dan tidak ada suatu kekurangan apapun. Ini semua berkat dari dukungan dari seluruh keluarga besar dan teman-teman. Kemudian tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang bisa dapat kami sebutkan satu persatu. Ya, karena donaturnya itu banyak. Saya yakin dari anak maupun cucu ya dari Bang Darmo itu di segala itu sudah sukses semua, ya, sehingga tidak perlu masalah apa namanya finansial tersebut, gitu ya. Kemudian selanjutnya Budi Budi dan saudara sekalian, pada kegiatan kali ini kita mengambil tema yang menghilangkan sehingga kagum menyatakan kepas daerah. Pengambilan tema tersebut didasari dengan spirit untuk membumikan persaudaraan sejati yang didasari dengan cinta kasih, kepedulian untuk saling menguatkan dalam satu wadah keluarga besar Darmo Puspito. Ini tema yang sangat menarik sekali dan ini sudah terbukti secara nyata bahwa kita semua bisa betul-betul ya, bisa saling menguatkan, saling mendukung. Ada ini baik yang bisa dimaksud di sini maupun yang secara ekonomi semuanya itu bisa merasakan kegiatan ini dengan sukacita. Kemudian selanjutnya tidak lupa juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja dengan sangat keras dalam memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga, dan waktunya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Perlu diketahui ya, tetapi menyebar ya, meskipun di satu Jawa Barat, tapi panitia ini menyebar di segala penjuru. Makanya kami ketika kami koordinasikan, kami hanya bisa melalui secara virtual. Dan saya rasa dari hasil yang sudah terlihat ini, kita semua boleh memberikan apresiasi yang luar biasa untuk segala upaya dan kerja keras dari para panitia. Kemudian yang terakhir adalah kami mewakili seluruh panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini karena memang tidak ada gaji yang didapat, tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Maka saya selaku ketua panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika selama dalam kami menyiapkan sampai dengan masalah ini masih banyak kekurangan. Ini ada satu patung dari kami. Mungkin mau bilang cakap. Rumputnya harus dibasmi agar bekas si bunga melati. Mari kita bersilaturahmi, hidupnya makin berarti. Terima kasih. Kita akan masuk ke satu spotlight ya. Khusus kita sampai ada di sini. Mohon
perjalanan panjang keluarga dan kita lewati bersama. Khususnya untuk mengenang anggota keluarga kita yang telah lebih dahulu bergabung. Dalam momen ini kita diajak untuk belajar dari kisah, wajah, dan jejak kasih yang telah menjadi bagian dari keluarga besar kita, yang terus hidup dalam cinta serta kebersamaan kita pada hari ini. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch you go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering her world. I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in the mind each time I think I'm close to knowing? She keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Ya, melalui video tadi kita kembali melihat wajah-wajah yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Wajah yang selalu menyatukan dan yang selalu menyatukan. Betul. Dan momen ini mengingatkan kita bahwa kebersamaan keluarga kita pada hari ini adalah kelanjutan dari kasih dan kita semua. Dari momen tersebut kita diingatkan bahwa kebersamaan keluarga selalu punya banyak cerita. Dan malam ini ceritanya akan masih berlanjut. Sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, kita mau ada kuis berbeda. Kuis yang pertama ini judulnya adalah Senandung di saat merenung. Senandung di saat merenung. Sampai gimana tuh? Jadi mainnya begini. Nanti akan memberikan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Lalu untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan menyanyikan lagu. Contohnya, pertanyaannya, sebutkan hari sebelum hari Senin. Nah, mana ini ya? Itu, ya. Kalau kita jawabnya jangan maju ke depan hari Minggu. Nah, jawabannya harus dinyanyikan. Contohnya, cari lagu yang ada kata hari minggunya, ada kata minggunya, kan? Pada hari Minggu itu iya, harus dinyanyikan. Jadi misalnya jawabannya terdiri dari satu kata, tapi tidak boleh diucapkan, karena itu harus dinyanyikan. Ada di belakangnya. Nah, begitu. Jelas ya maksudnya ya. Oke, kita coba dari pertanyaan nomor udah dulu. Nomor yang udah dulu. Kita buka berapa sesi? 4 ya. 4 ya. Nanti kalau ada yang mau menjawab, silakan langsung bergegas ke depan. Oke, bergegas ke depan. Langsung nanti saya kasih mic-nya dan nyanyikan lagunya. Satu dari situ itu aja nggak apa-apa. Yang pertama, Oke. Pertanyaan pertama, perayaan yang biasa dilakukan pada tanggal lahir. Perayaan yang biasa dilakukan pada tanggal lahir. Perayaan apa tuh? Perayaan apa itu? Selamat ulang tahun.
silakan Rafael. Oke, pertanyaan kedua. Masinis mengendarai Masinis mengendarai dari apa? Naik kereta. Mas Hendra dan Pak Yani dilanjut. Mas Hendra, Mayama, Dirida, Dilama, Adegavia. Ya, bukan dulu bukan. Dadah. Ya. Mari kita bangun dengan tepuk tangan. Ada Bakun, kemudian Mas Bram, baik, Gede, Saleh, ada Mas Yudi, Mbak Nisa, Fes, dan Elsa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Ada Mbak Hana, Mas Hana, dan Mbak Paula. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Mbak Hana salah dulu, Mbak Hana. Lanjut, keluarga selanjutnya keluarga keempat ada keluarga dari Bu Dewi dan Pak Dewadi. Silakan ada Mas Mega dan Mbak Risa. Ada Marcel, Gerald, Elsa, Hilda, Edgar, Mas Vito dan juga Mbak Risa. Selanjutnya ada dua sejoli. Udah hoki keluarga udah tidak pada mereka ada Mas Tommy dan Mbak Yuni juga ada sehat yang berhalangan hadir. Kemudian ada Mas Gana, Mbak Rista, dan juga Mbak Putri, Mas Thomas, dan diri saya yang berhalangan hadir. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk dua sejoli ini. Selanjutnya ada keluarga dari Baron dan juga Bali. Mari berikan tepuk tangan untuk keluarga Pak Demon dan Dewi. Silakan. Kembarnya jadi 3 ini. Dari dikasih penggantian Om dan juga Diawan menggandeng Bella dan ada Mas Rio dan juga Mbak Dwi. Dari keluarga Bunda Asia yang berhalangan hadir ada Mas Marcel dan juga Mas Rio. Mantap, buka tepuk tangannya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Who's that face? Jadi
Nanti kita akan mencoba, kita sih ya. Silakan nanti tebak gambar yang ditampilkan di depan. Caranya adalah nanti silakan langsung maju ke depan. Kalau sudah ketemu jawabannya langsung maju ke depan dan nanti sampaikan jawabannya apa, gitu ya. Oke. Who's that face? Yuk yang pertama. Nah, ini pemanasan dulu. Slide pertama. Oke. Pemanasan. Slide pertama. Tes dulu. Siapakah aku? Ada yang tahu? Oke. Pemanasan dulu. Siapakah aku? Betul. Ini dari saya apa Mbak Putri? Sekali aja ya. Ini nanti kuisnya tidak hanya menebak wajah ya. Jadi ini akan bertingkat ya. Dari level yang mudah sampai level yang menantang. Nah, pertanyaan pertama sangat mudah untuk ditebak. Lanjut slide kedua. Siapakah aku? Ayo yang tahu jawabannya langsung maju ke depan. Slide lagi. Siapa? Ini nggak ada yang mau jawab nih. Ayo maju ke depan. Siapa ya? Siapa ya? Maju ke depan dan jawab. Maju ke depan dan jawab. Maju dulu. Iya. Siapa Mas? Siapakah dia? Mistrio. Ini ada Mas Rio waktu kecil. Kalau kata Cici nggak bisa dibohong fotonya. Apa tuh? Bahkan lo baru tanya kenapa tuh kok nggak bisa dibohong. Mbak Yani langsung menjelaskan. Apa tadi Mbak? Itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next. Nah, ada foto nih Simba boncengin siapa ya? Tapi pertanyaannya adalah sebutkan tanggal ultah yang dibonceng Simba. Nah, Boleh maju. gak kelihatan ya fotonya ya? Oke, coba. Tanggal ultah. 3 Mei. 3 Mei. Memangnya yang dibonceng Simba ini siapa? Kalau nggak salah kayak udah ada pitung gitu ya. Boleh lu sih kan? Betul sekali. Ini adalah bulan Lucy dan ultahnya bulan Lucy adalah 3 Mei. Betul ya? Betul. Pertanyaan selanjutnya. Satu bisa ini sebutkan siapa saja yang ada di foto ini. Semuanya. Risti, Pak Pengki, Pak Uwas, Bu Hadi, Bu Win, Cici. Kok Bu Win, Bu Cici? Betul sih? Betul. Atau sebagai pemanasan sambil nunggu kita coba dipegang kadonya. Silakan geser ke kanan. Oke, sekarang berarti ya geser lagi ke kanan 2 kali. Geser ke kiri 3 kali. Nah,
kiri. Kalau ada nama tokoh yang pakai unsur kanan, itu berarti tetap ke kanan. Kalau ada nama tokoh yang pakai unsur kiri, berarti geser ke kiri. Jelas ya? Pokoknya kalau ada kata kanan, geser kanan. Kalau ada nama yang ada unsur kanan kirinya, ikutin arahnya. Oke? Siap? Siap? Oke. Dengarkan ceritanya ya. Pada suatu malam Natal, Santa Claus bersiap mengantar hadiah bersama rusa-rusanya. Di antara mereka ada dua rusa yang paling suka berpetualang, namanya Kananta dan Kirilo. Kembali lagi ke tempatnya ya. Oke. Saat kereta Santa mulai meluncur, Kananta berlari ke arah kanan. Lalu Santa tertawa dan berkata, mereka harus terus ke kanan karena bintang terlihat di arah kanan. Membuat Kananta semakin berlari ke kanan dan sekali lagi kereta melaju ke kanan menembus awan putih. Gak ada yang double kan pegangnya ya. Udara malam terasa dingin, lonceng kecil di kereta berhenti pelan, dan Santa menarik jubahnya sambil tersenyum melihat semangat para rusa. Salju berkilauan di bawah cahaya bulan, membuat perjalanan terasa seperti mimpi. Setelah perjalanan panjang, satu rusa bernama Kirilo melihat cahaya kecil berkelip di arah kiri. Santa, lihat, di kiri ada desa anak-anak yang belum dapat hadiah, serunya. Santa pun mengangguk bijak. Kereta pun berbelok ke arah kiri, melewati gunung salju dan pohon cemara yang tinggi. Angin berhembus lembut dari kanan dan dari arah kiri, membuat lonceng di leher rusa berbunyi pelan seolah menyanyikan lagu Natal. Tak lama kemudian, salah satu rusa bernama Kananta melihat jejak berkilau mengarah ke kanan, sementara Kirilo mendengar lonceng lembut berbunyi dari sebelah kiri. Mereka sempat berhenti sejenak, menatap langit penuh bintang yang seakan memberi petunjuk. Lalu Santa berkata, kita ikuti jalan terbaik malam ini. Kereta pun perlahan meluncur ke arah kanan, kemudian tanpa ragu berbelok lagi ke kanan, melewati lembah bersalju yang sunyi, sebelumnya akhirnya sedikit berbelok ke kiri dan ke kanan lagi, membawa mereka sampai ke desa penuh cahaya dan tawa anak-anak. Santa tersenyum, rusa-rusa bersorak ria dan hadiah-hadiah pun turun dengan selamat dan malam Natal berakhir dengan penuh keajaiban. Sekarang dicek, apakah ada yang kembali? Tidak ada, itulah ada yang didapatkan. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sekarang semuanya sudah dapat kadonya. Yuk kita buka kado bersama-sama. Tapi ingat nanti silakan bungkusannya dikumpulkan. Sesi kedua ini pertanyaannya atau kuisnya sama. Nanti akan diberikan pertanyaan dan silakan menjawab dengan bernyanyi, memberikan lagunya, ya. Apakah sudah siap? Siap? Oke. Nanti aku ngikutin Pak Ibu ini ikut bergabung juga ya. Oke, pertanyaan yang pertama Mbak. Pertanyaan yang pertama. Ini masih level yang mudah. Pertanyaan pertama. Saat malam tiba dan langit cerah, terlihat apa ya? Saat malam tiba dan langit cerah terlihat. Coba yuk. Apa? Nyanyi. Bintang kecil. Betul. Oh, kalau jawab hadap kamera. Betul. Kita tepuk tangan. Terima kasih.
Jawabannya pakai bulan pertama. Silakan menghadap ke kamera. Januari di kota dingin. Mantap. Ada lagi kah? Boleh? Mana lagi? Oh ini nomor 9. Oh boleh. Oke. Saat tidur kita akan mendapatkan suatu gambaran di bawah alam sadar yang disebut yes, silakan Mary. Melambung jauh bersama mimpi. Silakan ada ternyata untuk mempengaruhi pilihan lagunya ya. Kalau ini kan kuncinya salah satunya adalah lagunya mimpi adalah kunci. Tapi itu juga bisa kan ada mimpi sesuai eranya. Oke. Sekian untuk games senandung sambil merenung. Nanti masih ada games yang berhadiah yaitu menebak wajah atau menebak tokoh, tapi kita mau melihat sebuah penampilan karena kemarin udah latihan ya. Terus penampilan apa tuh? Nah ini mungkin kita boleh lihat manajernya Barisa. Mari yang mau tampil silahkan yang sudah latihan. Ayo kemana? Selamat malam, Om, Pak De, Bude, Tante, Mbak semuanya. Hari ini saya Jilda, Mas Lava, dan Mbak Budis akan membawakan lagu Melukis Senja dari Budi Doremi. Selamat menyaksikan. Mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berada di sini berat kau tak merasa sendiri. Kau tak berjuang menyatukan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menyamaimu, membasuh lelahku. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, nangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu di langitkan, untuk hatimu yang terluka. Semoga kau bahagia. Aku di sini, biar kau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap
Biar ku lukis malam bahwa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Terima kasih. Lanjut, lagu yang selanjutnya adalah Satu-Satu dari It Kita. Ya, boleh dong. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng ya. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar
Jarben. Jarben. Oh, Darben jangan Darben. Asal nggak blue band aja ya. Oke. Oke. Tadi ada pemenang dari 2 games. Games estafet pingpong. Ya. Perwakilan dari kelompoknya Mbak Rosa. Silakan maju ke depan. Tadi aku ngomong sama Mbak Rosa siapa? Silakan maju ke depan untuk estafet pingpong. Ya. Nah, boleh bareng. Kemudian untuk games baris berbaris Ada dari kelompoknya. omongan. Tadi yang sekelompok sama omongan boleh maju ke depan untuk mengambil pengajuannya. Yang baris berbaris, baris berbaris. Ini yang pingpong. Nah, kelompoknya omongan tadi siapa aja ya? Oke, omongan. Ya, omongan silakan maju mas. Boleh balik-balik silakan. Paginya ya nanti. Yuk, 1, 2, 3. Oke deh. Oke. Yang masih pengen masih ada bingkisan mana? Nah, kita mau ada kuis lagi, menebak wajah. Lanjutan yang tadi ya? Ya, Mas Mando apakah sudah siap? Oke. Ini lanjutannya yang tadi, tapi kalau tadi kan langsung ya kelihatan mukanya. Kalau ini nanti akan ditunjukkan clue-nya. Oke. Soal pertama. Oke, nanti kalau tahu jawabannya silakan langsung maju ke depan ya. Langsung maju ke depan menjawab menghadap kamera juga. Petunjuk yang pertama. Aku adalah seorang wanita. Besti. Mondar mandir. Aku bestinya dia nih. Ini adalah besti aku. Siapa? Namanya Ibu Rubinem. Sarannya mana yo? Kemarin ada yang bilang Ruby. Ada yang bilang Rubicon. ya. Simbah-simbah kesayangan kita semua, Ibu Rubinem. Ternyata Irup masih menjadi bintangnya ya. Lalu keluar ini masih keluar. Oke, pertanyaan kedua. Petunjuk pertama. Kami kakak adik. Petunjuk kedua. Petunjuk kedua. Orang tua kami ada di ruangan ini. Orang tua kami ada di ruangan ini. Ayo kui. Petunjuk ketiga. Domisili kami di Jogja dan Tangerang. Easy peasy. Madep sini. Om Ade jangan. Selamat dapat hadiah. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Petunjuk pertama. Kami papi dan anak. Papi dan anak. Yang kedua, papinya ada di ruangan ini, tapi anaknya tidak ikut. Sambil mikir. Bapaknya ada di sini, tapi anaknya tidak ikut. Mungkin sampai sini udah datang. Oh, saya tahu. Tahu bukan petunjuk tiga? Oh kalau bisa, oh ya. Kami papi dan anak. Papinya di ruangan ini, tapi anak tidak ikut. Hendra.
Sarkas ya. Panggilan kami adalah Pak Pengki. Ayo. Belum terjawab loh ini, gampang loh ini. Ayo. Terjawab loh ini. Kalau nggak buat MC-nya loh ini. Siapa ayo? Siapa ya ini ya? Pak Yanto Peggy. Madep sini. Pak Yanto Peggy sama Mas Tommy. Pak Dearno dan Mas Tony, mantap. Nah, apakah masih ada bingkisannya, Mbak? Oke, masih ada. Kalau gitu, ada soal tambahan ya. Soal tambahan. Masih ada satu ya, masih ada satu. Tante Dina masih ada satu. Oh masih ada satu kan? Oh masih ada satu. Cuma 3. Oke lah. Satu lagi. Untuk satu. Kami Suami istri. Tahu. Suami istri. Petunjuk kedua. Maju. Kalau tidak dijawab ya siapakah Mbak? Dengan petunjuk ketiga. Iya, betul sekali. Opa Sigi dan Oma ini atau Pak Desi dan Bu Devi. Kejadian kapan ya itu? Selamat. Kejadian kapan itu ya? Itu. Oke, ini ada pertanyaan tambahan. Yang ini untuk Pas nikahannya siapa gitu? Mbak Darmo. yang ketiga. Buyutnya Mbak Darmo ya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ya jangan kasih tahu jawabannya. Oke, pertanyaannya, siapakah nama lengkap dari Mbah Buyut Kapung, Mbah Darmo? Nama lengkapnya siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini? Ayo. Ada yang udah maju ke depan? Danu tahu Danu. Nama lengkap dari Mbah Kapung atau Mbah Buyut Kapung? Ini nanti kalau nggak ada yang maju akan dilempar ke another level. Tapi cepet-cepetan. Ayo, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada level 3 yang maju berarti saya lempar ke level 2. Yang tahu jawabannya silakan langsung maju ke depan. Level 2. Cepet-cepetan. Bang Kapung. Ignatius Suwandi dan Modus Vito. Apakah benar? Oke. Selamat. Ini pertanyaan lagi untuk level 3. Untuk buyutnya ya, buyutnya Mbah Darmo. Ada berapa jumlah anak Mbah Darmo? Ada berapa jumlah anak Mbah Darmo? Cluenya adalah bisa sepak bola. Ya, bisa bikin sepak bola ya. Betul. Oke, bagus. 12. Apa kamu? Selamat. Nanti kan pas kita maju ke pro itu kan ngajak mereka ke pro sebetulnya. Apa ada pertanyaan lagi? Nah, ini dilempar untuk umum deh, dilempar untuk umum. Pertanyaan dilempar untuk umum. Oke. Siapakah cici tertua dan cici termuda dari Mbah Buyut? Ini untuk umum, silakan siapa saja bisa maju. Siapa yang tertua dan termuda.
cici tertua tuh Mas Algo, cici termuda tuh saya Pak. Saya Pak. Oke, sementara kuisnya sampai sini dulu karena kita mau lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini sesi berikutnya ini kita mau recall memories ya, terutama untuk cucu-cucunya Mas Darmo gitu ya. Jadi Mbak Karmel dulu waktu ada bude ya, om tantenya di sini tuh seumuran Mbak Karmel itu kalau kumpul-kumpul arisan trah tiap bulan gitu ya, atau kumpul-kumpul Natal, Paskah itu selalu dikumpulin kan, selalu dikumpulin di rumah. Nah, biasanya Mbah Kakung atau Mbah Buyut ya itu suka kumpulin di tengah kan, terus nanti biasanya ngasih amplop. Ini saya mau tanya, apakah masih ada yang ingat cucu-cucunya Mbak Darmo? Biasanya kami dikasih amplop juga, jadi kayak apa namanya, dikumpulin di tengah, terus kalau info orang dalam, biasanya kalau yang nilainya bagus itu amplopnya tebel gitu loh. Nah, mungkin kita bisa tanya ya, siapa ya kira-kira yang masih ingat ya? Kalau Tante Nina tuh dulu ingatnya dikumpulin di tengah gitu kan, terus nanti kalau zamannya Tante Nina tuh udah nggak pakai nilai tapi kayak dipanggil yang mahasiswa maju. Tapi dulu tuh sih Mbak tuh kayak nggak bilang mahasiswa tapi mahasiswa apa ya dulu ya, mahasiswa maju gitu kan. Apa kalau kayak SMA nanti sampai apa itu majuan dalam apa terus ditaruh gitu. Mungkin Mbak Karmel bisa tanya pengalaman dari papanya gitu. Nah, pasti ya. Jadi gimana sih ceritanya dulu? Tentang bagi-bagi amplop dulu. Kalau tentang bagi amplop itu dulu waktu kami masih umurnya itu sekitar SD ya. Jadi kayak Om Rio, terus ada Om Roni, Om Agi, Tante Nina itu dulu kalau setiap terima rapot itu pada kumpul di Getas. Ada Mas Bram juga itu dulu, Mas Yudi juga itu, terus nanti si Mbah itu ayo bijinya sing paling apik urut maju sing wolune kayak kalau tidak salah dulu wolu itu 1000 ya, mungkin ada yang masih ingat 1000 atau berapa, 500 ya pokoknya itu. Mas Indra ingat gak Mas Indra? Kayaknya dulu yang banyak terima itu beliau itu dulu banyak itu uangnya pas terima rapot itu dulu banyak itu. Jadi memang apresiasi dari si Mbah itu bagus banget ya. Jadi cucu-cucunya itu dikumpulkan supaya sergap untuk belajar. Jadi untuk nilainya yang banyak, yang nilainya yang bagus itu mendapatkan 1000 atau kalau tidak salah 500. Kalau zaman dulu kan kursnya sekarang kan beda ya. Jadi mungkin seperti itu Pak. Dulu pakai dapatnya tebel apa tipis? Ya nek pas zaman SD itu tebel, tapi pas zaman SMP itu ketoknya lain toh gitu. Pas zaman SMP. Tampuk mukanya. Kalau dulu uangnya apa ya? Paling dulu tuku porok ya gitu dulu. Nah itu kalau dulu kita waktu masih kecil itu ada sepeda BMX poroknya itu nek dulu itu kan karena sering berjamping-jamping itu toh, jadi berjamping bisa tebel. Ya karena dulu kan masih situasi ekonomi bukan kayak sekarang kayak gini ya. Jadi kita harus dulu gitu, ini seperti itu. Ada lagi? Oke, terima kasih Mas Mega untuk sharingnya. Nah, Mbak Karmel, malam ini kami pengen mencoba recreate momen
tidak wet ini. Buyut-buyutnya Mbak Darmo kan belum pernah merasakan nggak punya gambaran. Nah, kami mau mencoba membagi pengalaman supaya buyutnya Mbak Darmo ini bisa merasakan hal yang sama. Nah, oleh sebab itu kita panggil ya, nanti Mbak Kamil juga ikut buyutnya Mbak Darmo untuk maju ke depan. Silakan. Mari maju ke depan, kita kumpul ke depan. Kita kumpul ke depan. Buyutnya Mbak Darmo kumpul di depan. Yuk. Sini dulu. Menghadap ke kamera dulu. Ya, sini, silakan menghadap ke kamera. Apakah ini sudah semuanya maju? Mas Nah, udah kumpul semua ya. Nah, tadi kan Pak Dewi kan udah bercerita ya tentang pengalamannya ya. Nah, ini buyut-buyutnya Mbak Darmo dipanggil jadi satu nanti supaya merasakan momen-momen yang kami Pak Dewi merasakan ya ketika kumpul-kumpul keluarga. Jadi dulu suatu kumpul-kumpul keluarga seperti acara itu kami mendapatkan tanda kasih apresiasi dari Mbah Buyut. Nah, karena Mbah Buyut itu sudah tidak ada bersama kita dengan Natila, sebagai gantinya kita akan memanggil Uti Rawo untuk maju ke depan semuanya. Nah, nanti akan membagikan Allah kepada cucu-cucu yang ada di depan. Monggo kami panggil Uti Rawo yang ada di sini untuk maju ke depan dan duduk. Mari. Nah, yang di depan ini kita berbaris ya. Didampingi saat
Sudah ke pemeran kita tidak. Nah, ini sudah berkumpul di depan Uti Kampung ya. Dadah dulu ke kamera. Sambil mendengarkan ya adik-adik ya. Jadi karena Mbak Buyut kan sudah pindah suargi tidak bersama dengan kita, jadi sebagai gantinya ada Uti Akum di sini ya. Kita akan mendengarkan sedikit pesan dari Uti Akum yang ada di sini untuk buyut-buyut dari Mbah Darmo. Oke, Mbah Nur, monggo. Ya, saya mewakili dari mbah-mbah semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu, semua sudah harus tahu ya. Masing-masing namanya mbah. Mbah ini sudah tahu apa belum? Sudah tahu belum? Ayo. Kalau belum tahu ya nggak dibagi. Yang paling sebelah kiri siapa? Mbah siapa? Uti siapa? Uti siapa? Dari sana Uti siapa? Mas Lama nggak usah jawab. Mas Lama nggak usah jawab. Mas apa? Gerindra nggak usah jawab. Mas apa? Gabriel. Yang lain ayo. Siapa? Tegar. Mbak Uti siapa ayo? Seru. Mbak Binu. Terus sebelahnya yang keribu. Mbak siapa? Ayo, Mbak. Mbak Kunjoro. Terus sebelah kanannya lagi Mbak Warto rumahnya. Sebelahnya lagi Mbak Trihati lengkapnya. Sebelah kanannya Mbak Nuril. Ayo orang jawab kabar. Terus sebelahnya ini Ada ngerti. sebelah kiri saya Mbak siapa? Mbak Nur siapa? Rumahnya Mbak Singgi. Mbak Nur Singgi. Sebelah kanan saya siapa? Uti Hari. Ya nggak usah jawab. Terus sebelah kanannya yang paling kurus Uti sama siapa? Siapa? Sri Asti Nugroho. Terus sebelah kanannya tadi Uti Sopo. Putih lengkapnya Ayo, Uti siapa? Paruyot Jati. Sebelah kanannya Kakung Ayo. Ayo siapa? Ayo. Nama yang sangat familiar di Indonesia. Pak Bu Budi. Budi. Lengkapnya siapa? Purwono Budi Purwono Budi Bawa banget. Santoso. Sebelah kanannya yang paling gemuk Siapa yuk? siapa? Kakung siapa? Walaupun kecil tapi kakung loh itu ya. Kakung siapa? Kakung Widiatmoko lengkapnya Mbah Koko. Terus sebelah kanannya Opa. Siapa? Mbah siapa? Ayu. Kakung siapa? Ayo. Yuk kanan. Terus yang paling sebelah kanan Baci. tahu nggak? Nggak tahu nggak? Orang sudah dibagi. Baci. Ada? Ya siapa yang banyak walaupun rumahnya jauh-jauh ketemunya belum tentu 1 bulan sekali bahkan 1 tahun sekali belum pernah ketemu. Tapi harus tahu supaya apa? Supaya kita tetap tahu bahwa saudara kita itu ada di mana-mana, mbah-mbah kita itu ada di mana-mana, termasuk Pak D, Bude, kakak, adik itu ada di mana-mana. Harapannya dari mbah-mbah ini persaudaraan ini tetap berlanjut terus, tidak hanya sampai di sini. Jadi acara seperti ini sangat bagus sekali
supaya kalian semua itu tetap mengenal saudara-saudara saya itu siapa saja dan rumahnya mana. Kadang-kadang kan tidak tahu karena saking banyaknya Simbah punya anak 12, sekarang dari sekian ini kan mungkin belum tentu tahu persis ya kan. Misalnya Mas Rida, Mas Rida saya itu ya. Nah, Mas Rida misalnya belum tentu tahu yang itu siapa, belum tentu tahu. Tapi dengan cara seperti ini, dengan pertemuan seperti ini, harapannya nanti makin tahu dan tentu saja akrab. Jangan sampai nanti suatu saat ketemu di mana pas sudah kuliah atau kerja malah orang ngerti nek itu sendiri. Ini harapannya Mbah seperti itu. Jadi tetap persaudaraan kita diharapkan tetap lanjut, rukun untuk selamanya. Setuju tidak? Bagus sekali harapannya. Kita semuanya seperti itu dan pesannya Mbah tentu saja cucu-cucunya Simbah-simbah itu nanti menjadi anak-anak yang pintar, berhasil, membanggakan orang tua kalian dan tentu saja mbah-mbah kalian, terus punya prestasi. Siap tidak menunjukkan prestasi kalian nanti? Suatu saat nanti ketemu jadi bangga sekali simbah-simbah yang sudah sepuh-sepuh, bapak-bapak kalian, bapak ibu kalian yang punya anak-anak kalian nanti juga akan bangga. Karena itu dari sekarang tetap harus sergap belajar, ya, ya, siap. Nah, nanti kita harapkan nanti di kemudian hari kita masih bisa berkumpul seperti ini. Kalian sudah lebih besar, lebih sukses. Saya kira sekian saja dari saya mewakili Simbah-simbah semuanya. Terima kasih. Matur nuwun, Mbah Nur. Nah, sekarang adik-adik silakan nanti maju ke depan satu persatu dari ujung sini sampai ujung sana ya. Saling minta berkat untuk tahun depan supaya pelajarannya sekolahnya lancar, sehat selalu. Juga doakan aku Muti di depan ini juga selalu penuh berkat, bahagia dan selalu sehat, umurnya panjang. Amin. Yuk dimulai dari sisi sebelah sini ya. Silakan ayo maju.
wabarakatuh. Rasanya pengen gitu ya, saat ini Mbak Kakung dan juga Mbak Putri masih berada di tengah-tengah kita saat ini dan menyaksikan kebersamaan kita saat ini ya. Anak cucu, cicit dan Mbah Darmo sampai saat ini masih bisa menjalin persaudaraan. Nah, kalau dulu waktu kumpul-kumpul keluarga itu Mbak Kakung sama Mbak Putri, Mbak Buyut itu kan suka kasih wejangan gitu ya, suka kasih wejangan ke anak cucunya. Nah, cicit-cicitnya Mbah Buyut ini kan belum pernah tahu mungkin ya Mbah Darmo itu seperti apa, wejangannya seperti apa. Nah, hari ini ada sesuatu yang spesial. Kami mencoba membuat sesuatu. Kami mencoba membuat sesuatu yang bisa kita saksikan bersama. Ya. Anak-anakku, cucu-cucuku, dan buyut-buyut sing tak tresnani. Malam ini Mbah Kakung dan Mbah Putri merasa sangat marem dan berbahagia melihat sekeliling anak putu dan buyut berkumpul semua di sini. Semua sehat, rukun, guyup, dan bersukacita. Simbah selalu mengiringi kalian dengan doa, dan Simbah selalu bersyukur serta berterima kasih pada Gusti karena Gusti telah memberkati, membimbing, dan menaungi perjalanan keluarga kita sehingga keluarga kita bertumbuh kuat, erat, dan dibalut dengan katresnan. Simbah Kakung dan Mbah Putri sangat bersyukur melihat anak, putu, dan buyut tidak putus dan tidak lelah untuk berupaya merajut tali persaudaraan dan asih tresno di antara kalian. Terima kasih anak-anakku. Mbah Kakung dan Mbah Putri tidak bersama kalian lagi, tetapi cinta kami selalu ada, hidup dalam tiap sapaan, genggaman tangan, rengkuhan, pelukan, candaan, dan tawa kalian satu sama lain. Juga di tiap dukungan yang kalian berikan satu sama lain ketika salah satu dari kalian sedang mengalami cobaan. Malam ini, Mbah Kakung dan Mbah Putri ingin kembali mengingatkan akan nilai-nilai keluarga yang harus kita pegang. Yang pertama, nomor satu dalam hidup adalah beribadah, menyembah Gusti, mendariskan syukur atas berkat dari Gusti. Tiap hela nafas, langkah, cinta, karya, sakit, cobaan adalah anugerah dari Gusti. Bersyukurlah tiap hari atas apa yang kita terima, miliki, dan lalui. Semua hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Jadilah teladan dalam beribadah menyembah Gusti untuk orang-orang di sekeliling. Yang kedua, satu sama lain harus saling mengasihi dan saling menjaga. Bersukacitalah dan rayakan ketika salah satu dari kalian juga sedang bersukacita dan bahagia. Tapi ketika salah satu dari kalian sedang berduka, sedih, atau mengalami cobaan, kuatkan dia dengan genggaman tangan, pelukan, dan kehadiran. Kalian adalah saudara. Jangan biarkan kesibukan hidup membuat kalian saling menjauh. Nyalakan selalu api rindu di relung hati, dan tanamkanlah bahwa di dalam mengasihi ada maaf yang harus diberikan. Simbah ingin keluarga kita tetap saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling mendukung. Lihatlah rumah Getas. Rumah itu jangan hanya menjadi tempat singgah, tetapi jadikan
jadikanlah pelabuhan cinta kasih untuk semua generasi. Yang ketiga, jadilah berkat untuk sekelilingmu. Buka mata, telinga dan tangan untuk sekeliling. Berikan kepedulian pada kerabat, teman, tetangga, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apa yang kau perbuat untuk orang lain adalah apa yang kau perbuat untuk Gusti Ingkang Maha Agung. Yang keempat, khusus untuk putu-putuku dan buyut-buyutku kabeh, hormatilah orang tua kalian dengan sepenuhnya. Laku hormat pada orang tua adalah wajib, karena dari mereka lah doa dan restu akan mengiringi perjalanan hidup kalian. Terlepas dari apapun cerita kalian, orang tua kalian telah berjuang, berkeringat, dan berkorban untuk terus mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalian semua telah berdiri di atas fondasi yang telah dibangun kokoh oleh orang tua kalian. Untuk semua yang sudah bekerja, teruslah bersyukur dengan apa yang kamu kerjakan. Sekecil apapun, sesederhana apapun pekerjaan yang kalian jalani, lakukan dengan sepenuh hati. Bangunlah kondisi yang baik, karena itu adalah aset kalian. Yang tidak kalah penting adalah penuhi komitmen yang sudah kalian sanggupi. Jika kalian sudah ucapkan ya, maka lakukan dan kerjakan. Kalian akan dihargai ketika kalian terus memegang teguh janji dan komitmen. Anak-anakku, putu-putu lan buyut-buyut, warisan Mbah Kakung dan Mbah Putri bukan harta atau jabatan, tapi kasih, semangat, komitmen, dan kondite. Terima kasih anak-anakku. Kalian telah berhasil menjaga keluarga ini tetap erat, kompak, dan penuh kasih. Putu-putu dan buyut-buyutku semua, kalian wajib meneruskan semangat dan upaya orang tua kalian untuk selalu menjaga keluarga Darmo Puspitan ini supaya tetap erat sepanjang generasi. Mbah Kakung, Mbah Putri mengasihi dan akan selalu mendoakan kalian. Semoga Gusti selalu memberkati kalian semua. Jaga selalu keluarga ini. Tuhan memberkati. Nah, itu tadi pesan-pesan dari si Mbah yang harus selalu kita jaga sebagai bagian dari keluarga besar Darmo Puspito. Seperti nomor 1 dalam hidup adalah beribadah. Dan yang kedua, satu sama lain harus saling mengasihi dan menjaga. Yang ketiga, jadilah berkat untuk sekeliling. Yang keempat, nah ini untuk cucu dan cicit, hormatilah orang tua dan penuhi komitmen yang sudah disanggupi. Dan yang terakhir ini ya untuk cucu-cucunya ya, jaga kondite. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video ya. Seandainya Mbah Kakung dan Mbah Putri masih berada di tengah-tengah kita saat ini, malam ini, kira-kira ada yang ingin disampaikan atau tidak? Mungkin ucapan terima kasih atau ucapan maaf yang dulu belum pernah tersampaikan atau tidak sempat tersampaikan secara langsung, atau ada apapun yang ingin disampaikan. Nah, apakah dari Pak D dan Bude ada yang ingin menyampaikan sesuatu seandainya Mbah Darmo masih berada di tengah-tengah kita saat ini, Mbah Kakung dan Mbah Putri? Adakah dari Pak D Bude mau menyampaikan sesuatu? Percaya bahwa Bapak Ibu
saya belum sempat menyampaikan terima kasih. Karena dulu yang saya rasakan sepertinya Bapak Ibu terlalu keras pada saya. Tetapi itu adalah cara terbaik buat kami anak-anaknya untuk bisa berdiri seperti sekarang ini. Semuanya di sini bisa menjadi apa adanya, ada berkat pendidikan Bapak dan Ibu. Dulu tidak banyak kesempatan ataupun tidak ada keberanian ataupun kenyamanan untuk bisa secara langsung menyampaikan terima kasih. Karena saat ini kami sudah bisa menyampaikan terima kasih. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada untuk cinta, untuk didikan yang keras, untuk disiplin yang harus kami penuhi. Walaupun dahulu, tapi sekarang kami merasakan bahwa sekarang kami merasakan bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk kami. Khusus untuk Ibu, ingin mengucapkan bahwa sangat menyesal karena dulu ketika Ibu di saat-saat terakhir saya tidak bisa menemani secara intens. Itu adalah hal yang sangat saya sesali. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih. Percaya bahwa Bapak Ibu bahagia di surga dan selalu mendoakan kami semua, dan sangat percaya bahwa apa yang sudah kami lalui dan saat ini kami berada di sini itu semua berkat doa dan restu dari Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas semua doa, pengestu, sehingga segala sesuatu yang telah kami terima sungguh-sungguh bisa kami pakai untuk bekal di kehidupan kami saat ini. Dulu waktu kami masih kecil, Bapak dan Ibu itu membagi tugas. Kalau berangkat sekolah ada yang ditugas menyiapkan sarapan, menyapu lantai, menyapu halaman. Semua itu tentunya sebagai bekal yang diberikan pada kami untuk kehidupan kami di masa depannya. Dan terbukti sekarang ini kami semua ternyata bisa melakukannya dengan baik. Teman-teman Budi, selanjutnya Mbak Zati. Apa yang ingin disampaikan kalau Mbak dan Mbak Putri masih ada di sini? Dari
sejak kuliah tadi saya sudah berkomunikasi. Kayaknya susah ngomong. Tapi yang jelas terima kasih sekali hasil didikan dari Bapak dan Ibu dengan melihat Putra Yayasan seperti ini tidak lepas dari peran Bapak dan yang saya ingat bagian Bapak itu disiplin dalam waktu dan dalam segala. Simba itu mencuci sendiri bajunya, pakaian dicuci sendiri, disiplinkan. Di sini ada jadi semuanya bahkan sendiri mengurus dirinya. Kemudian jangan mengejar. Saya masih ingat Sinta itu mengelola saya lupa yang bikin mama itu mengolah itu diolah saya itu kemudian setelah itu dikirim ke Putri ada di luar kota Putri juga demikian belanjaan banyak sekali untuk dinas beberapa hari kemudian dan yang saya akan jelas pada saat Putri pulang dari sepeda motornya langsung di sana ternyata pada saat itu sudah tensinya 220 bawahnya 110 sampai gimana cerita kalau dokternya mengantar sendiri betapa perjuangan Bapak Sinta pada saat itu untuk keluarganya sehingga walaupun sakit Sinta itu masih kerja tidak pernah menjawab maju tidak ada kata lain selain yang bisa saya lakukan. Cukup sekian. Saya menggarisbawahi dan menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Murti, Wijati, dan yang lain-lain bahwa Mbak Akung, Mbak Putri itu adalah sosoknya adalah yang tegas. Mungkin kalau sekarang orang mengatakan galak, tapi di balik ketegasan itu kalau orang sekarang mengatakan galak, ternyata sekarang anak-anaknya bisa hidup seperti sekarang ini. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Budi Bahuri, masing-masing anaknya diberi tugas itu memang betul. Jadi saya teringat karena belum ada listrik, saya tugasnya kalau sore itu membersihkan lampu teplok, semprongnya itu mungkin anak yang cucu sekarang sudah tidak tahu. Terus mengisi lampu rumah, jadi kalau malam belum seperti sekarang masih pakai lampu teplok, lampu rumah, orang dulu mengatakan seperti itu. Dan
tugas-tugas seperti itu termasuk mencuci. Saya pas 4 walaupun saya anak laki-laki tapi juga sudah diberi tugas mencuci pakaiannya seperti itu. Ternyata semuanya itu bisa saya gunakan untuk modal kehidupan di kemudian hari. Dan saya kira ini juga sangat cocok diteladani oleh anak-anak dan juga cucu-cucu, bahwa kalau diberi tugas, terutama cucu-cucu diberi tugas oleh orang tuanya, itu adalah dalam rangka untuk mempersiapkan kehidupan kalian di masa yang akan datang. Jadi kalau dulu tadi Mbak Muti menyampaikan kalau Simbah itu pagi-pagi menyiapkan sarapan untuk anak-anak itu tidak seperti sekarang. Kalau itu digodok-godok, terus dibagi-bagi, ditampah, jadi tidak diwadahi apa gitu terus sampai sendiri-sendiri kan. Kalau 12 atau 11 itu bagus 11. Jadi masing-masing mengambil sendiri, tidak boleh rebutan. Kalau pas pergi ke Jogja membeli pelem mangga, misalnya 2 itu dikontaki, diiris-iris, ditumroto, jadi tidak rebutan itu tidak. Nah ini ternyata hikmahnya besar yang saya ambil zaman sekarang. Jadi ternyata itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan saya di sekarang ini. Jadi ini sangat baik, ini juga bisa diambil hikmahnya oleh anak-anak dan cucu-cucu, terutama cucu-cucu. Jadi kalau kalian diberi tugas oleh orang tua, jangan sampai kalian merasa aku dikongkon terus. Jangan. Ini ada di balik itu semuanya itu adalah mempersiapkan kalian untuk kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mempersiapkan putra-putrinya walaupun dalam jumlah yang banyak, tetapi sekarang kalau istilahnya orang sekarang ini iso dadi wong kabeh, ya, orang masih dadi muyuh, ya semuanya menjadi orang. Jadi orang mesti memandang kok putranya Pak Darmo kabeh dadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih, semuanya adalah karena berkat didikan dari Bapak Ibu, dan harapan kami semoga sekarang Bapak Ibu sudah damai ya bersama para kudus dan menjadi perantara berkat bagi kita semuanya yang masih harus menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini. Terima kasih Pak Dirul untuk sebetulnya yang paling pas cucu asli ya, tetapi butuh kopi nggak apa-apa ya Mbak? Paling tua, aduh. Ya, baik, terima kasih. Saya memang cucu mantu pertama yang bergabung dalam keluarga besar Darmo Puspito. Saya mendapatkan cucu beliau yang paling ganteng pada saat itu. Makanya ini adalah benar-benar keinginan saya. Pantas kamu ini saiki. Tapi kayaknya sekarang harganya udah turun ini, turun ke cucu-cucu beliau-beliau beliau. Jadi saya mengenal Mbah Darmo itu masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi beliau-beliau itu, aduh saya deg-degan ya. Beliau-beliau itu selalu memberi arahan kepada saya ketika saya belajar berumah tangga dengan Mas Hendra. Bagaimana saya diajari menjadi seorang istri, bagaimana saya diajari beliau melayani suami, melayani
kerendahan hati Mbah Kampung dan Mbah Putri, itulah yang berkesan untuk saya. Sehingga saya saat ini bisa bergabung dalam keluarga ini dan merasakan betapa besarnya cinta kasih yang ada di dalam keluarga ini. Ikatan erat yang kita rasakan sekarang, sungguh itu adalah berkah karunia dan ajaran Simbah yang paling berkesan. Jadi Pak Dina, kayaknya nggak akan habis kalau mau bicarakan kebaikan beliau dalam musibah ini. Yang jelas kita semua merasakan kita kasih beliau berdua. Terima kasih. Sekarang mari kita semua berdiri, silakan untuk berdiri. Kemudian kita membuat letter U ya, maju di depan meja ini, berdiri, membuat satu lingkaran dan bergandengan tangan. Berjalan dalam satu cerita, tertawa, menangis, kita semua rasa. Tangan saling menggenggam erat. Di rumah ini, cinta bertumbuh kuat. Kita keluarga tetap bersama dalam suka, dalam duka, kita setia. Kasih mempersatukan jiwa sampai ajal memisahkan kita. Apapun yang datang nanti, kita tetap saling mengerti. Hati kita tak akan berpisah. Cinta menjadi rumah. Inilah lagu yang kami ciptakan untuk keluarga Darmo Puspito. Mari kita saksikan.